Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Di video kali ini, aku mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan diet DEBM. Simak videonya sampai selesai ya. Siapa yang tak kenal dengan diet DEBM? Popularitasnya sangat tinggi di dunia maya maupun di dunia nyata. Baik di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Facebook Group yang memiliki pengikut lebih dari jutaan. Apa sih diet DBM itu? Diet DBM adalah diet enak, bahagia, dan menyenangkan. Dicetus oleh seseorang yang bukan ahli gizi berdasarkan pengalaman pribadi yang mengatakan bahwa karbohidrat itu adalah sumber kegemukan. Metode diet DBM hampir sama dengan diet keto, yaitu mengkonsumsi protein dan lemak yang lebih tinggi dibandingkan mengkonsumsi karbohidrat. Dan di diet DBM karbohidrat cenderung lebih rendah atau lebih sedikit. Hampir sama namun tak serupa dengan diet keto. Diet keto membatasi berapa sih asupan lemaknya, sedangkan diet DBM tidak mengetahui berapa takaran lemak trans, lemak jenuh, dan lemak lainnya. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip ya teman-teman. Kelebihan diet DBM. Yang pertama, diet DBM lebih cepat kenyang. Kenapa di diet DBM lebih cepat kenyang? Karena diet DBM lebih banyak mengkonsumsi protein dan juga lemak. Lemak dan protein adalah dua jenis makro yang tidak dapat dipisahkan. Sifat dari lemak dan protein adalah lama dicerna oleh tubuh, sehingga tubuh memerlukan waktu yang sangat lama untuk memproses protein dan juga lemak. Yang kedua, kelebihan diet DBM. Diet DBM lebih banyak disiplin untuk minum air putih dan pembatasan jam makan, sehingga kita lebih melatih diri untuk makan di jam yang teratur dan lebih banyak mengkonsumsi air putih. Yang ketiga, di diet DBM membantu mempromosikan untuk lebih sedikit atau tidak mengkonsumsi gula sama sekali. Seperti jajan-jajanan yang junk food di DBM itu dilarang atau dipantang. Dan di diet DBM kelebihannya yaitu mengklaim bahwa berat badan turun dengan cepat tanpa olahraga. Siapa yang tak ingin menurunkan berat badan dengan cepat dan dietnya yang dilakukan sangat enak, maka itulah kelebihan diet DBM. Sedangkan kekurangan diet DBM, yang pertama, kinerja ginjal akan lebih rusak jika menganut diet ini untuk jangka panjang. Ginjal akan bekerja keras, lebih keras untuk memproses protein dan lemak. Yang kedua, klaim diet DBM bahwa diet bisa turun berat badan tanpa olahraga membuat olahraga itu tidak penting, membuat orang-orang malas untuk berolahraga. Yang selanjutnya, di diet DBM tidak paham apa itu weight loss dan fat loss. Weight loss artinya hanya menurunkan kadar air yang di dalam tubuh, sehingga berat badan di angka kiloan berat badan akan turun secara drastis. Tidak peduli apa itu massa air yang turun, apa itu massa otot yang turun. Jadi sekedar hanya ingin kurus saja di diet DBM. Kalau fat loss artinya timbangan berat badan tidak cepat turun drastis, akan tetapi ada perubahan yang signifikan terhadap bentuk tubuh. Jadi jangan hanya berpacu sama angka timbangan ya teman-teman. Selanjutnya, kekurangan diet DBM akan rentan sembelit atau susah BAB. Kenapa begitu? Karena dengan mengkonsumsinya rendah karbohidrat, pencernaan tubuh akan terganggu, metabolisme tubuh akan terganggu, sehingga sembelit akan terjadi. Siapa yang teman-teman penganut garis keras diet ini, apakah sudah sembelit? Apakah mengalami sembelit di diet DBM? Selanjutnya, di diet DBM akan mengalami pusing, mual, muntah, keringat dingin, dan lain sebagainya. Itu tandanya diet yang kamu lakukan itu tidak sehat.
diet itu untuk sehat ya teman-teman, bukan hanya untuk sekedar kata kurus saja, bukan hanya sekedar untuk kata cepat. Maukah kamu diet, kamu mengalami pusing, keringat dingin, bolak-balik ke kamar mandi untuk pipis, kena vertigo, terus kena mah kronis? Apakah teman-teman mau seperti itu? Selanjutnya, kekurangan diet DBM. Dengan selama ini diet DBM mengklaim bahwa karbohidrat itu adalah musuh utama dalam diet. Karbohidrat itu adalah sumber utama penyebab kegemukan. Jadi, setelah berhasil diet DBM turun belasan kilo dalam waktu 1 minggu, nah saatnya seseorang itu mengkonsumsi atau nasi, maka berat badannya akan naik melonjak tinggi. Karena apa? Sebenarnya bukan karbohidrat yang penyebab kegemukan. Kenapa sih harus karbohidrat yang selalu disalahkan? Karbohidrat yang menjadi kambing hitam penyebab kegemukan. Padahal bukan. Kenapa bisa seseorang yang sudah stop diet DBM makan karbohidrat naik melonjak? Karena dia sudah terbiasa dengan diet DBM turun berat badan secara drastis. Saat kita mengkonsumsi karbohidrat, baik itu sayur, baik itu nasi, apapun lainnya, itu memiliki satuan gram. Sehingga seseorang yang selama ini terbiasa tanpa makan nasi, saat dia makan nasi, dia nimbang, jadi auto kaget, berat badannya itu naik belasan kilo. Padahal itu hanya berat badan sementara teman-teman. Itulah yang kekurangannya diet DBM. Selanjutnya nih, di diet DBM akan terjadi diskriminasi sosial. Artinya, kamu akan cenderung lebih ditepikan gitu saat kamu kumpul keluarga. Apakah kamu mau selamanya itu pantang nasi? Apakah kamu mau saat ditawarkan mertua kamu, ayo ini makan nasi goreng? Tidak bu, saya lagi diet DBM. Di diet DBM tidak boleh makan nasi, pantang nasi. Jadi bagaimana? Mau? Selanjutnya, di diet DBM dengan anggap ada kata bahwa makanan ini bisa bikin kurus, makanan ini bisa bikin gendut. Teman-teman pernah lihat tidak video saya yang dulu-dulu mengatakan tidak ada satupun makanan yang bikin kamu kurus, tidak ada satupun makanan yang bikin kamu gendut, melainkan pola kebiasaan makan kamu yang kamu lakukan setiap hari. Jadi jangan hanya mau menyalahkan makanan, pernah nggak menyalahkan diri sendiri teman-teman? Jadi yang penganut garis keras DBM silahkan komentar di sini. Selanjutnya, kekurangan diet DBM. Diet DBM sangat banyak sekali pantangan makanan, seperti pantang buah. Sesungguhnya di dalam buah itu banyak vitamin yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Akan tetapi di diet DBM sangat membatasi. Yang paling unggul itu hanya buah alpukat. Padahal buah apel, terus buah anggur, buah pepaya, buah pisang itu mempunyai sejuta manfaat untuk tubuh kita. Apakah teman-teman sanggup untuk jangka panjang hanya mengkonsumsi satu buah alpukat? Coba jawab di dalam hatinya. Selanjutnya, dengan makan makanan yang dipantang, kira-kira sanggup nggak sih teman-teman itu dalam 3 tahun ke depan hanya makan yang dianjurkan oleh yang dibuat grup gitu? Apakah teman-teman mau saat teman-teman mau makan pisang, teman-teman harus tanya dulu suhu, apakah boleh saya makan pisang? Saat suhunya bilang kamu tidak boleh makan pisang, nanti diet kamu gagal, jadi kamu tidak boleh makan pisang. Sehingga bertahun-tahun kamu lakukan ini akan terjadi binge eating, itu merasa bersalah, sehingga dari merasa bersalah itu kamu kalap dan hancurkan diet kamu. Apakah kamu mau perjalanan diet kamu seperti itu? Nah, mereka menganggap kalau diet defisit kalori itu diet yang ribet, diet yang hitung-hitungan. Ada yang bilang diet defisit kalori itu ribet, menghitung kalori masuk, menghitung kalori keluar. Nanti kalau kalorinya yang gak sesuai nanti dimuntahkan. Hey, diet defisit kalori itu gak seperti itu.
Semua prinsip diet, mau itu diet defisit, mau itu diet DBM, mau diet OCD atau diet lainnya, semua itu kuncinya defisit kalori. Jadi nggak ada ilmu atau nggak ada ajaran yang kalau makan nggak sesuai kalori itu dimuntahkan. Siapa bilang, Mbak? Siapa sih yang bilang kalau nggak sesuai kalori itu makanan dimuntahkan? Kenapa defisit kalori itu harus sesuai, harus menimbang, supaya itu melatih diri untuk makan secukupnya. Bukan hanya makan sosis, makan shirataki, makan kerupuk, makan bumbu Indomie, makan jeroan. Hei, cek dulu kolesterolnya naik tidak, alergi jerawatannya naik tidak, perasaan beban mentalnya tuh gimana. Jadi jangan kamu penganut keras diet DBM, kamu mengatakan jangan ikut diet defisit kalori, nanti kamu muntahkan makanan kalau nggak sesuai diet defisit kalori. Jadi apapun teman-teman, itulah kelebihan dan kekurangan DBM. Semoga teman-teman saat memutuskan untuk diet, teman-teman mengevaluasi dulu bagaimana dengan diet yang teman-teman lakukan. Mau itu konsultasi ke dokter gizi, teman-teman pikirkan sanggup tidak teman-teman lakukan untuk jangka panjang. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah, assalamualaikum semuanya.